lagi kita dari kelompok dua yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Lia Anastitis, lalu rekan saya Aku Restu Pratiwi. aku Nasya Naura Nayara. Aku Nabi Mustika Marta Putri. Dan aku Leli Indriani. Kita lagi ada di Pasar Ngasem. Di Pasar Ngasem itu kan biasanya jajan atau belanja ya, kali ini beda. Nah, kali ini kita akan mencari tahu penerapan nilai-nilai Pancasila di Pasar Ngasem nih. Kira-kira gimana ya penerapannya? Yuk langsung aja simak videonya. Di Pasar Ngasem bukan cuma tempat orang belanja, tapi tempat di mana orang ketemu, ngobrol, dan saling berbaur. Di sini orang-orang belajar saling kerjasama, saling ngerti satu sama lain, dan jaga suasana biar tetap nyaman. Dari hal-hal kecil kayak gini, nilai Pancasila bakal tumbuh sendiri, mulai dari toleransi, gotong royong, sampai rasa keadilan. Oleh karena itu, penting banget buat ngebangun kebiasaan yang bikin masyarakat makin Pancasilais di ekosistem Pasar Ngasem. Nah, biar kita bisa lihat nilai-nilai Pancasila yang muncul di Pasar Ngasem, kita perlu ngerti dulu nih tentang 3 hal, yaitu verbal, denotatif, dan konotatif. Pertama, verbal. Semua komunikasi pakai kata-kata, seperti sapaan pedagang, tawar-menawar, sampai obrolan ringan. Semuanya termasuk verbal. Kedua, denotatif, yaitu makna asli dari sebuah ucapan. Jadi, apa yang dikatakan, yaitu artinya. Ketiga, konotatif. Kalau ini, makna tambahan, bisa terasa ramah, halus, nyindir, atau jadi strategi buat narik pembeli. Dengan paham 3 konsep ini, kita bisa lihat kalau komunikasi di pasar itu bukan cuma urusan harga, tapi juga cara orang nunjukin nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Untuk sila pertama, para pedagang diberi kebebasan penuh untuk beribadah. Musolanya bersih dan aktif dipakai. Para pedagang juga aktif untuk menjaga lapak temannya ketika temannya itu sedang sholat. Perbedaan keyakinan juga dihargai, tidak ada paksaan ataupun komentar sensitif. Jika ada kesalahpahaman, lurah pasar langsung turun tangan untuk memediasi dan menenangkan suasana pasar agar terasa aman dan damai kembali dan penuh toleransi. Pada sila kedua, pedagang melayani semua pembeli dengan ramah, baik yang dari Jogja maupun luar daerah. Mereka terbiasa saling tolong-menolong. Seperti kalau ada pedagang yang sakit, mereka iuran dan menjenguk. Hak dan kewajiban juga dijalankan seimbang. Pedagang bebas berdagang, tetapi tetap mengikuti aturan yang telah ada. Semua ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan, saling menghormati, dan kepedulian sudah menjadi bagian dari budaya Pasar Ngasem. Lalu di sila ketiga, persatuan di Pasar Ngasem itu kelihatan banget. Pedagang yang datang dari berbagai latar belakang seperti perbedaan agama, suku, atau dialek itu tuh bukan masalah yang besar karena mereka bakal tetap berinteraksi tanpa ada jarak. Lalu mereka juga menghindari adanya hal-hal sensitif, contohnya sara. Rasa kebersamaannya itu juga kelihatan banget, kayak kalau ada yang butuh bantuan, pedagang lain itu bakal bantuin untuk jaga lapak. Atau ketika ada yang kehilangan barang, mereka bantuin untuk mencari. Atau misalnya sekedar memberikan support. Jadi persatuan di Pasar Ngasem itu tuh bukan hanya kata-kata, tapi juga melalui tindakan nyata. Nah, untuk sila keempat, musyawarah itu cara utama dalam menyelesaikan persoalan. Setiap keputusan pasar seperti perubahan aturan, penataan lapak, terus masalah antar pedagang, itu biasanya itu dibahas bareng-bareng. Semua pendapat itu pasti akan didengar. Kalau tidak mendapatkan mufakat, voting itu menjadi pilihan terakhir. Terus kejujuran itu juga sangat dijunjung tinggi dalam transaksi jual beli, sehingga interaksinya itu akan terasa lebih terbuka dan adil. Untuk penerapan sila kelima di Pasar Ngasem, keadilan diterapkan lewat pembagian kios sesuai kebutuhan, iuran yang menyesuaikan lokasi, dan transaksi yang jujur tanpa mengurangi timbangan.
Semua dijaga dengan kebiasaan saling menghargai dan merawat kebersihan agar pasar tetap hidup dan menguntungkan semua pihak. Ibu sudah berapa lama jualan di Pasar Ngasem ini, Bu? Ya lebih dari 2 tahunan. Ada bagus sekali tempatnya. Musola ya, Ini musola itu. Ya penuh, setiap harinya penuh untuk beribadah itu. Ya berhenti dulu nek saya sini ambil untuk berhenti gitu. Berarti beda-beda juga ya, Ibu? Iya, ada yang sholat duha, ada sholat itu. Kita saling menjaga ramahan, saling menjaga ramahan dan toleransinya baik. Lalu, apakah ada paguyuban atau pertemuan rutin antar pedagang di Pasar Ngasem ini? Ada tiap hari 1 bulan sekali, 2 minggu sekali gitu. Membahas kebersihan, ketertiban gitu. Apakah semua pedagang itu dikenai iuran yang sama untuk fasilitas dan kebersihan gitu? Beda-beda. Tinggal tempatnya gitu. Tergantung tempatnya ini. Itu diklasifikasikan yang punya sampah banyak aja. Ada pedagang lain yang lagi sakit atau kesulitan gitu, terus sikap Bapak gimana? Itu nanti kita istilahnya kalau ada yang sakit mondok. Kalau rumahnya deket daerah sini ya nanti bareng-bareng nengok ke sana. Kalau masalah perubahan nggak masalah di sini. Semua sudah kayak sedulur ya, udah kayak family semua ya. Nggak ada kok konflik itu nggak ada. Sudah kan dari dulu pertama dibuka itu kan udah dapat jatah masing-masing, udah dapat jatah. Tapi masing-masing kan nggak sama. Alhamdulillah kalau dulu sih ada 1-2, lah sekarang udah aman. Iya, pengamen aja kemarin sosialisasi sama pengamen itu masalah keamanan kan kita sebagai keamanan ada pedagang cekcok soal ini ya. Nah itu ya harus kita harus kita kasih pengertian. Menurut Kakak pelayanan pedagang di Pasar Ngasem itu gimana? Apakah sudah memuaskan atau menurut Kakaknya kurang atau gimana nih? Cukup semua cukup ramah juga, dan pulang juga masih bahasa Jawa kan. Iya, mereka tuh kayak mengayomi gitu loh, tetap bahasa ramah ke pembeli juga, kayak ngomel-ngomel gitu enggak sih? Jauh ini kalau toilet aku belum masuk ke sana, cuman kalau dilihat udah ada, berarti ya sudah mencukupi kebutuhan. Terus tempat parkir juga udah bagus, cukup, dan kebersihannya juga udah cukup ditangani dengan baik karena lumayan ada banyak petugas ya juga. Tempat sampahnya juga disediakan di berbagai titik yang lumayan strategis. Menurut Bapak, sistem parkir di sini itu seperti apa ya Bapak? Maksudnya ada aturan khusus atau seperti itu atau seperti apa? Ada aturan kita pantau aja. Pantau, Bapak duduk seperti ini kayak ada yang merapikan dan ada yang memantau. Ya, nanti kita kalau motor mau keluar kita keluarin. Oh iya. Kalian kita mantau motor. Kita harus jeli dengan yang punya motor. Biasanya cenderung ada motor di stop kan, cenderung ditutup. Iya. Gak bisa dibuka. Ternyata magnetnya itu hilang satu. Di Pasar Ngasem, kegiatan yang menunjukkan hierarkis piramidal Pancasila adalah musyawarah pedagang. Kegiatan ini dilaksanakan sebulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali jika ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan dengan cepat. Dalam kesempatan ini, pedagang dan pengelola pasar berkumpul untuk membahas masalah bersama seperti penataan lapak, aturan baru, atau permasalahan kecil atau persoalan kecil yang ada di pasar. Semua diberi kesempatan untuk berbicara dan didengarkan dengan baik.
Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila secara berurutan, seperti nilai ketuhanan lewat adanya silaturahmi, nilai kemanusiaan, dengan sikap saling menghargai, nilai persatuan, karena tujuan utamanya memang untuk menjaga kerukunan di pasar. Sikap proses mencari mufakat ditunjukkan dalam sila keempat, dan keputusan yang dijalankan secara bersama mencerminkan nilai sila kelima. Musyawarah rutin ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan di Pasar Ngasem dalam kehidupan sehari-hari. Dari temuan di lapangan, kita itu melihat bahwa ada pembeli yang menggunakan bahasa Indonesia, maka akan diberikan harga yang berbeda. Menurut kami, ada dua gagasan berbasis nilai Pancasila untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Pedagang itu perlu diberikan edukasi atau sosialisasi agar melayani semua pembeli secara setara. Perbedaan bahasa itu nggak boleh memengaruhi harga untuk pembeli. Yang kedua, sesuai nilai keadilan sosial. Pasar dapat menerapkan transparansi harga. Misalnya, pedagang itu wajib memasang label harga dan petugas pasar itu melakukan pengawasan biar nggak ada diskriminasi. Dengan gagasan ini, proses jual beli bisa berlangsung lebih adil, jujur, dan sesuai dengan nilai Pancasila. Ya. Dari hasil observasi dan wawancara di Pasar Ngasem, terlihat bahwa pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tapi juga ruang di mana nilai-nilai Pancasila benar-benar dijalankan. Cara pedagang berkomunikasi, saling menghormati, dan bekerja sama menunjukkan kuatnya toleransi, kemanusiaan, dan persatuan. Musyawarah yang rutin juga menunjukkan bagaimana keputusan diambil dengan cara yang adil dan terbuka. Pedagang menjaga kejujuran, saling membantu, dan berbagi kesempatan secara merata. Semua ini membuktikan bahwa Pancasila bisa hadir dalam tindakan sederhana yang dilakukan setiap hari. Secara keseluruhan, Pasar Ngasem menjadi contoh nyata bagaimana nilai Pancasila hidup dalam kehidupan masyarakat secara alami dan konsisten. Ya,